Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar baraya, mudah-mudahan sehat. Balik deui di channel Yusuf Iskandar Muda di segmen masalah lu bukan masalah gua. Jadi di masalah lu bukan masalah gua di tanggal 19 Desember nyaeta aya peristiwa di tahun 1911. Roald Amundsen dan rekan-rekannya menjadi orang pertama yang mencapai kutub selatan. Ronald Engelbert Grafning Amundsen adalah seorang penjelajah wilayah kutub berkebangsaan Norwegia. Ia memimpin ekspedisi Antartika pertama untuk mencapai kutub selatan antara 1910 dan 1912. Ia merupakan orang pertama yang mencapai kutub utara dan selatan. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang melewati perlintasan barat laut. Ia menghilang di Juni 1928 ketika berpartisipasi dalam sebuah misi penyelamatan di Laut Barents. Amundsen bersama Douglas Mawson, Robert Falcon Scott, dan Ernest Shackleton merupakan para pemimpin ekspedisi kunci selama zaman heroik penjajahan Antartika. Lanjut di tahun 1827, status administratif wilayah Yogyakarta sebagai keresidenan diangkat menjadi provinsi di mana gubernur menjadi penguasa tertinggi. Terus di tahun 1948, pemerintahan darurat Republik Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat terjadi agresi militer kedua, Soekarno dan Hatta ditangkap. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 dipimpin Syarifuddin Prawiranagara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawiranagara untuk membentuk pemerintahan sementara. Jadi gitu PDRI Dita Soekarno, lamun teh Dita Soekarno mah aya. Lanjut di tahun 1848, Universitas Gadjah Mada didirikan di Balak Sumur, Yogyakarta. Di tahun 1861, Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat di alun-alun kota Yogyakarta dalam rangka pembebasan Irian Barat. Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno sebagai presiden mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk wilayah barat Pulau Papua, namun pihak Belanda menganggap wilayah itu masih berada di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda. Karena pernah dengar orang lamun kemerdekaan orang teh bertahap gitu. Pertama Sumatera, terus Jawa, yang ditambah Madura misalnya.
Jadi memang Irian Barat mah tahun sabaraha pembebasan? Tahun 70-an selama Irian. Lanjut di tahun 1863, Zanzibar memperoleh kemerdekaan dari Britania. Zanzibar adalah sebuah kepulauan di sebelah timur pesisir Afrika yang termasuk dalam wilayah Tanzania. Zanzibar terdiri dari dua pulau, Zanzibar atau Unguja, luas wilayah 1.554 km persegi, dan Pemba, bersama dengan Pulau Mafia. Zanzibar kadang-kadang dijuluki Kepulauan Rempah-Rempah karena di sana tumbuh berbagai macam rempah seperti cengkeh, pala, kayu manis, dan lada. Terus di tahun 1884, rakyat Republik Tiongkok dan Britania Raya menandatangani deklarasi bersama Tiongkok Britania yang menyetujui perpindahan kedaulatan Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997. Deklarasi bersama Tiongkok Britania adalah suatu deklarasi bersama ditandatangani oleh Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok dan pemerintah Britania Raya pada tanggal 19 Desember 1984 di Beijing. Deklarasi tersebut mulai berlaku dengan pertukaran dokumen ratifikasi pada 27 Mei 1985 dan didaftarkan oleh pemerintah Tiongkok dan Britania ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 12 Juni 1985. Menurut deklarasi ini, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa negara tersebut memutuskan untuk melanjutkan kedaulatannya atas Hong Kong, termasuk Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories secara efektif pada 1 Juli 1997, dan pemerintah Britania Raya menyatakan bahwa negara tersebut menyerahkan Hong Kong kepada Tiongkok mulai 1 Juli 1997. Pemerintah Tiongkok juga menyatakan kebijakan-kebijakan dasar mereka terhadap Hong Kong di dokumen tersebut. Sesuai dengan prinsip satu negara, dua sistem yang disepakati antara kedua negara, sistem sosialis di Tiongkok tidak akan diterapkan di Hong Kong. Spesial administratif region dan sistem kapitalis serta gaya hidup yang sudah ada di Hong Kong tidak akan diubah selama periode 50 tahun. Deklarasi bersama menyatakan bahwa kebijakan dasar ini harus dinyatakan dalam hukum dasar Hong Kong. Terus di tahun 1997, sebuah pesawat milik Silk Air dengan nomor penerbangan MI185 dari Jakarta menuju Singapura jatuh di sekitar Palembang. Silk Air adalah anak perusahaan dari Singapore Airlines dan merupakan maskapai penerbangan yang berbasis di Singapura. Silk Air adalah anak perusahaan Singapore Airlines yang mengoperasikan pesawat-pesawat narrowbody. Silk Air adalah anak perusahaan Singapore Airlines yang menerbangi rute-rute regional. Lanjut di tahun 1997, Titanic. Wah, pasti ya loba nu apalnya. Film dengan perolehan box office tertinggi sepanjang sejarah hingga tahun 2005 mulai diedarkan di bioskop. Terus di tahun 1990, DPR AS mengesahkan pasal-pasal mengenai impeachment terhadap Presiden Bill Clinton yang terlibat skandal Monica Lewinsky.
adalah wanita Amerika Serikat yang pada tahun 1997 menjadi terkenal akibat skandal dengan Presiden Amerika saat itu Bill Clinton. Pada pertengahan 90-an, ia magang di Gedung Putih dan Pentagon. Skandalnya dengan Bill Clinton seringkali disebut sebagai skandal Lewinsky. Aisyah mau difilmkan. Lanjut di tahun jika nama difilmkan anu dina Italian Job Bank eta bank job nih ayolah. Lanjut di tahun 2002 indeks JBA 25 awal perhitungan indeks JBA 25 naon di skip banyak. Orang lanjut di tahun 2012 sekitar 40 juta rakyat Korea Selatan yang terdaftar dalam pemilu mulai memberikan suara mereka dalam pemilihan umum presiden 2012. Park Geun-hye keluar sebagai pemenang. Terakhir di tahun 2013 permainan Cut the Rope 2 untuk perangkat OS dirilis. Cut the Rope adalah seri permainan fisika berbasis permainan video teka-teki yang dikembangkan oleh Jeff Taleb untuk beberapa platform dan perangkat. Permainan ini terdiri dari Cut the Rope asli dirilis di tahun 2010 yang tujuan dari permainan Cut the Rope adalah untuk memberi makan permen kepada makhluk hijau kecil bernama Om Nom sambil mengumpulkan bintang. Pada Maret 2014, permainan Cut the Rope telah didownload lebih dari 500 juta kali. Jadi segitu aja baraya kejadian-kejadian di tanggal 19 Desember di tahun-tahun katukang. Tong hilap di like, di komen, di subrek, tong poho loncengna di dita di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.